Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 16. Panjang usia Tata Gata. Sinvasyang. Sutra teratai episode 1534. Dengan tulus menghormati para Buddha dan berikrar untuk tetap giat bersemangat. Dengan hati tulus memberikan penghormatan dan persembahan kepada para Tathagata dan berikrar untuk menjalankan segala praktik dana. Dengan perhatian benar menegakkan sila murni. Dengan keyakinan dan kesungguhan yang tiada habis-habisnya menjalankan praktik kesabaran. Hendaknya menjalankan praktik keras yang tak terhingga dengan tekun dan giat bersemangat. Dalam kondisi batin yang tenang dan jernih, hendaknya melatih pemikiran benar. Tahu sepenuhnya akan penyakit dari para makhluk pada kurun waktu itu. Memberikan resep mujarab dan obat menakjubkan untuk mengobati dunia. Harus bersungguh hati. Dengan hati tulus, dengan hati yang paling tulus, memberikan penghormatan dan menghargai para Tathagata. Kepada hadirin para bodhisattva, bukankah kita hendak mempelajari ajaran Buddha? Belajar ajaran Buddha harus menggunakan hati yang paling hormat dan tulus. Dengan mengerti untuk memberikan penghormatan, barulah kita dapat mempelajari ajaran kebenaran. Orang kuno mengatakan demikian, menghormati guru dan menjunjung ajaran Buddha Sakyamuni kita. Betapa sakralnya. Meskipun melewati ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu kalpa juga sulit bersua dengannya. Meskipun zaman kita sekarang ini tidak dapat melihat zaman Buddha Sakyamuni dulu, namun Dharma Buddha Sakyamuni setelah mencapai pencerahan dengan bersungguh hati membicarakan sifat tercerahkan dan lautan kebijaksanaannya. Menggunakan kata-kata, menggunakan perumpamaan, menggunakan sebab akibat, menggunakan cerita dan lain-lain. Menggunakan segala cara apa yang beliau sadari dan hayati dalam batinnya. Satu persatu berharap para makhluk dapat menghayatinya, dapat memahaminya. Hanya saja patut disesalkan para makhluk sangat keras kepala dan sulit ditaklukkan. Namun Sang Buddha telah berusaha keras. Dharma sudah ditinggalkan di sini, sama seperti tabib agung walaupun sudah tidak ada lagi. Namun obat, resep mujarab, dan obat menakjubkan masih tetap ada. Membuat kita ketahui jika kita sakit, ada obat, maka harus baik-baik menggunakan obat tersebut. Sekarang masih ada obat. Jika kita sakit, maka dapat disembuhkan. Harus menggunakan hati yang bersyukur dan menghormati. Untuk meyakini dan menghormati resep obat ini, untuk mengobati penyakit dengan tepat. Oleh karena itu, sama halnya dengan kita yang mempelajari Dharma. Kita harus setulus hati dalam mempelajari Buddha Dharma, memberikan penghormatan dengan kondisi batin yang penuh semangat untuk menerima ajaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Tathagata datang ke dunia dengan mengendarai Dharma untuk waktu yang begitu lama, yang secara terus-menerus kita bahas dalam aspek pokok, yaitu bagaimana Sang Buddha melalui kalpa yang tak terhingga jumlahnya dan dalam jangka waktu itu tanpa henti menyelamatkan makhluk hidup. Berulang kali kembali ke dunia ini, dharmanya terus-menerus disebarkan ke dunia untuk menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Oleh karena itu, Tathagata datang ke dunia dengan mengendarai Dharma untuk menyelamatkan dan membimbing semua makhluk hidup.
Meskipun menggunakan waktu seumur hidupnya di dunia, dikatakan Buddha telah berada di masa lalu selama lebih dari 2000 tahun. Sebenarnya, selama lebih dari 2500 tahun ini, Sang Buddha dan Dharmakaya, tubuh Dharma Buddha, tidak pernah terputus meskipun periode Dharma sejati telah berlalu. Periode Dharma mirip juga telah berlalu. Dharma di dalam batin manusia, meskipun saat ini disebut sebagai periode kemunduran Dharma, pada era Dharma sejati, semua orang dengan tulus hati memberikan penghormatan dan persembahan, serta meyakini dengan menerima ajaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Inilah yang disebut periode Dharma sejati. Meskipun Sang Buddha telah meninggalkan dunia ini, batin para makhluk masih tetap tulus dan memiliki rasa hormat dan meyakini terhadap ajaran Buddha. Oleh karena itu, pada era itu selama 500 tahun merupakan periode Dharma sejati, berlanjut sampai akhirnya pelan-pelan menjadi Dharma mirip. Semuanya percaya Sang Buddha pernah datang ke dunia demi untuk menghormati Buddha. Oleh karena itu, membuat rupa yang mirip. Semuanya karena demi gambar ini adalah untuk disembah. Menyembah Buddha adalah untuk melindungi saya. Dari demikian, mulai mereka memiliki batin memohon. Batin sandaran adalah terus mengarah ke arah rupang wujud nyata itu. Semuanya terus membuat rupang untuk disembah ataupun melafalkan nama Buddha. Pelafalan nama Buddha ini adalah demi memohon keselamatan diri sendiri, memohon diri sendiri, dan lain sebagainya. Ada niat memohon, keyakinan, ini menjadi ada wujudnya, ada yang dimohon. Semangat belajar Dharma pelan-pelan mundur. Ada wujud, ada yang dimohon. Maka pelan-pelan menjadi sangat marak. Oleh karena ini, semua orang ingin membuat rupang Buddha dan lain-lain, seperti memohon pahala dan kebajikan. Ini adalah hati manusia yang menyimpang dari Dharma sejati. Pelan-pelan dengan demikian mulai menyimpang. Waktu semakin lama, Dharma di saat benar-benar memohon Dharma Buddha, belajar Dharma dapat dimasukkan ke dalam hati. Prinsip kebenaran digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pelan-pelan dilupakan di dunia, sampai sekarang disebut kemunduran Dharma. Rupa juga sudah dirusak orang. Pelapukan alam telah memudar, batin manusia yang ternodai. Oleh karena itu, mulai dari bencana akibat ulah manusia ataupun batin manusia, ada niat merusak dan lain sebagainya. Rupang Buddha sudah dirusak sangat banyak. Kita dapat melihat di Afghanistan maupun di Dunhuang dan lain-lain sudah rusak secara alami atau oleh manusia. Dari sini kita dapat memahami pikiran manusia. Buddha Dharma telah dirusak di duniawi dan hilang dari pikiran manusia. Untung masih ada beberapa orang sama seperti kita saat ini yang masih menghormati dan percaya pada Buddha Dharma. Kini banyak agama berbeda yang terus berkembang. Buddha Dharma kini bergantung pada orang yang menghormati dan meyakini. Kita harus bersungguh hati membawa prinsip-prinsip Dharma sejati ke dalam hati kita. Apa yang dimaksud dengan Dharma sejati? Kemiripan Dharma dan kemunduran Dharma. Jika kita ikhlas dan Dharma ada di hati kita, tidak akan ada era Dharma sejati. Kemiripan Dharma atau kemunduran Dharma dalam hati kita. Hal ini karena prinsip-prinsip yang benar
bersifat kekal. Kami bersedia menerima tubuh Dharma Sang Buddha dan akan selalu ada secara utuh di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, selama kita memiliki hati yang penuh rasa hormat dan yakin dan sangat tulus, dengan ketulusan kita berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Dengan kebenaran kita berikrar untuk menghapus segala kerisauan batin. Ini adalah ikrar bersama para Buddha. Kita juga harus dengan keyakinan kita berikrar untuk mempelajari segala pintu Dharma, dan kita juga harus dengan kesungguhan kita berikrar untuk mencapai jalan kebuddhaan. Insan Ceci adalah orang yang yakin, nyata, tulus, dan benar. Bukankah kita semua memiliki ikrar agung dan ikrar bersama terhadap Sang Buddha? Segala ikrar bersama para Buddha, jika kita ingin memahaminya, kita harus belajar ajaran Buddha. Orang yang mempelajari ajaran Buddha memiliki keinginan untuk mempelajari ajaran Buddha. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati, dengan hati tulus memberi penghormatan. Bersumbangsi dengan cara seperti ini, dengan niat yang paling tulus, berikrar untuk bersumbangsi, untuk mempelajari tata gata. Yang perlu kita pelajari adalah tata gata. Oleh karena itu, tata gata datang ke dunia dengan mengendarai Dharma. Menantikan Dharma ini, tubuh Dharma selamanya ada di hati kita. Tidak akan ada kekurangan. Inilah yang disampaikan akhir-akhir ini tentang 3 tubuh. Yang terpenting adalah tubuh Dharma. Sang Buddha menanggapi era sebab dan kondisi dengan tubuh formasi datang ke dunia. Ini telah berakhir. Yang terpenting adalah tubuh Dharma kekal selamanya. Tubuh Dharma adalah yang terpenting. Maka kita perlu berikrar untuk menjalankan segala praktik dana. Demi semua makhluk hidup di dunia, kita belajar ajaran Buddha dan memanfaatkan apa yang kita pelajari. Sang Buddha memberikan kita Dharma 6 paramita yang mengajarkan ajaran Bodhisattva. 6 paramita mengajarkan ajaran Bodhisattva. Yang pertama adalah berdana, harus bersumbangsi tubuh kita di dunia, tapi kita tidak bisa menentukan lamanya hidup. Adapun luas dan dalamnya, kita dapat memperluas nilai hidup kita dan menambah kedalaman dengan memanfaatkan hidup kita dengan baik. Kita harus sungguh-sungguh memanfaatkan waktu dan mempraktikkan Buddha Dharma. Demi makhluk hidup, kita harus mencari Dharma dan mengubah orang lain. Ketika kita menerima Dharma yang kita cari, kita kaya dalam batin. Ketika makhluk hidup membutuhkan kita, kita harus melayani mereka. Itu namanya berdana. Kita harus bersumbangsi dengan perhatian benar, menegakkan sila murni. Kita harus menggunakan perhatian benar untuk menegakkan sila Dharma. Yang dibutuhkan adalah dengan keyakinan dan kesungguhan yang tiada habis-habisnya menjalankan praktik kesabaran. Kita tidak hanya menegakkan sila, kita di tengah orang banyak. Kita butuh meminjam kekuatan di sekitar kita untuk secara bersama-sama mengubah makhluk hidup. Oleh karena itu, di tengah orang banyak, kita harus membantu makhluk hidup yang menderita. Manusia masihlah makhluk biasa. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda. 5 kekeruhan. Kekeruhan pandangan, kekeruhan noda batin, kekeruhan makhluk, kekeruhan usia, kekeruhan kalpa. Semuanya berkumpul pada masa kalpa ini, maka dinamakan 5 kekeruhan. Bagaimana menemukan cara menyatukan pandangan biar orang-orang
dan mengubahnya menjadi pandangan benar, sehingga semua orang dapat melayani dengan tujuan yang sama, sesuai dengan kebutuhan dunia. Untuk menyempurnakan ini, semua orang harus saling toleransi, menahankan dengan sabar terhadap persepsi orang lain. Kita harus mampu menahankan dengan sabar, tetapi kita juga harus merancang metodenya, sehingga cinta kasih semua orang tidak menyimpang dan tidak ada juga penyimpangan dalam bersumbangsi. Ini membutuhkan kerja keras. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesabaran dalam praktik. Maka, dengan keyakinan dan kesungguhan yang tiada habis-habisnya menjalankan praktik kesabaran, ini adalah salah satu aspek penting dalam jalan Bodhisattva dan juga hendaknya menjalankan praktik keras yang tak terhingga dengan tekun dan giat bersemangat. Kita tidak boleh takut akan kesulitan, harus tekun, rajin selama berada di jalan manusia. Selanjutnya, dalam kondisi batin yang tenang dan jernih, hendaknya melatih pemikiran benar. Kita harus senantiasa menjaga sebersih niat pikiran dalam kondisi batin yang tenang dan jernih. Pada sutra makna tanpa batas, kita melafalkan kondisi batin hening dan jernih, tekad yang luhur dan luas, serta teguh, tak tergoyahkan hingga miliaran kalpa. Bukankah kita sering melafalkannya? Oleh sebab itu, dalam kondisi batin yang tenang dan jernih, hendaknya melatih pemikiran benar. Jika kita semua menyesuaikan persepsi kita ke arah pemikiran yang benar, bukankah itu semua adalah bekerja sama dengan satu hati dan harmonis? Ini adalah tekad Bodhisattva yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, kita semakin membutuhkan setiap orang untuk menjadi makhluk yang tercerahkan, bersama-sama tersadarkan. Harus tahu sepenuhnya akan penyakit dari para makhluk pada kurun waktu itu. Para hadirin, semoga semua orang memiliki sebersih niat ini. Pada masa ini, dunia saat ini benar-benar sudah sakit. Bukan hanya manusia yang sakit, namun dunia dan lingkungan sekitar juga. Di ruang manapun, tanpa membedakan etnis, para makhluk memiliki kekeruhan dan sumber penyakit yang parah. Oleh itu, kita perlu mengetahuinya. Setiap kali memikirkan tentang hal ini, hati saya akan sangat sedih. Mengapa penyakit batin para makhluk ini sulit ditundukkan? Kita, para makhluk tercerahkan, harus selalu mengingatkan diri bahwa kita adalah makhluk yang tercerahkan. Kita harus memiliki tekad ini. Buddha mengajarkan kita praktik Bodhisattva. Bodhisattva adalah makhluk yang tercerahkan. Harus tahu sepenuhnya akan penyakit dari para makhluk pada kurun waktu itu, memberikan resep mujarab dan obat menakjubkan untuk mengobati dunia. Para hadirin, kita harus sangat bersungguh hati dengan ketulusan hati untuk berbagi kepada semua orang. Kita praktisi Buddhis perlu menggunakan hati yang sangat tulus. Pada saat bersamaan dengan ketulusan hati menerima ajaran dari Buddha serta mengajarkan ajaran Bodhisattva, kita tidak boleh terlepas dari berdana, menegakkan sila, kesabaran, upaya bersemangat, samadhi, dan kebijaksanaan harus dikembangkan. Maka perlu tahu sepenuhnya akan penyakit dari para makhluk pada kurun waktu itu. Ini memerlukan kita untuk mengembangkan kebijaksanaan. Metode apa yang harus kita gunakan? Kita bersumbangsi demi keperluan para makhluk yang menderita di dunia. Bagaimana kita mengumpulkan pemikiran benar setiap orang? Ini pasti memerlukan usaha keras dan giat bersemangat. Untuk berusaha keras dan giat bersemangat diperlukan kesabaran.
Kesabaran yang berlapis-lapis. Kita harus menahan dengan sabar. Kesabaran ini semata-mata demi satu hal, ikrar agung. Kita harus berpegang teguh dalam kekuatan ikrar kita, mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Setiap kita pasti mempunyai cita-cita ini. Kita harus bertahan, kita harus berhasil. Inilah cara kita bersumbangsi kepada para makhluk. Jadi bersumbangsi demi para makhluk adalah karena kita memiliki rasa hormat dan keyakinan terhadap ajaran Buddha. Kita mengamalkan sesuai yang diajarkan. Seperti ini, jika kita bisa memahami semua ini secara menyeluruh, saya percaya hati kita semua, hati setiap orang, pasti akan tenang dan jernih dan berpikir dengan benar. Di dunia ini, dalam keadaan sakit, kita akan ada dharma untuk menyadarkan. Kita akan memiliki dharma itu, mengubah semua makhluk hidup. Jadi, berharap semuanya untuk bersungguh hati. Selanjutnya, mari kita lihat bagian sutra sebelumnya. Dalam bacaan sutra sebelumnya dikatakan, umpamanya ada seorang tabib yang bagus, bijaksana, dan pintar, mahir dalam resep dan obat-obatan, pandai menyembuhkan segala penyakit. Sutra Stratai bab 16, panjang usia tata gata, untuk mengobati penyakit para makhluk, seperti yang telah disampaikan ke setiap orang. Kita harus dengan hati tulus memberikan penghormatan dan persembahan kepada para tata gata. Hanya dengan niat pikiran ini, kita bisa memahami penyakit semua makhluk di dunia saat ini. Hanya dengan demikian, kita bisa menyembuhkan dunia dengan obat yang menakjubkan. Jika kita tidak memiliki hati yang tulus seperti itu, kita tidak akan bisa memahami penyakit di dunia saat ini. Kita harus bersungguh hati karena kita mempelajari Buddha Dharma. Kita harus tekun. Tekun berarti rela dan berkorban demi Dharma. Kehidupan kita adalah singkat dan sementara, tapi Buddha Dharma abadi. Kehidupan kita dibagi dalam beberapa fragmen, melewati fragmen demi fragmen. Di dalam samsara fragmentaris, siklus kelahiran dan kematian fragmentaris atau pariseda zara marana. Kita tidak tahu dari mana kita datang dan kemana kita pergi setelah kematian. Makhluk awam adalah demikian, dan di saat ini mengatur pikiran kita dengan baik dan melatih kebiasaan baik kita. Selalu memikirkan semua makhluk. Setiap saat harus menjadi orang yang penuh pengertian, memiliki kelapangan hati seluas jagat raya. Demikian bersikap terhadap semua makhluk di dunia. Kemahawelas asihan, maha cinta kasih, mampu bersumbangsi tanpa syarat. Maha belas kasih, mampu memiliki esensi yang sama untuk mencabut penderitaan. Dengan kehidupan yang singkat ini, mulai memancarkan jalinan jodoh manfaat yang besar. Jalinan jodoh ini adalah jalan masa depan kita. Jadi, makanya harus benar-benar menjaga tubuh jasmani kita ini, melakukan tindakan nyata di jalan Dharma. Seberapa panjang dan pendek usia di luar kuasa kita, namun kelapangan dan kedalamannya perlu dimulai dari diri sendiri. Arah jalannya Dharma kemana sudah diketahui. Kita sendiri yang membukanya. Kita mau buka sampai daerah mana? Mau dibuka sampai seberapa besar, seberapa panjang, seberapa lapang? Kita perlu untuk memiliki ada Dharma untuk menyadarkan, membuka jalan besar kita. Kita mampu membentang dengan rata jalan kita, maka perlu bisa datang dan pergi dengan leluasa. Jadi semuanya
kita perlu bersungguh hati untuk memancarkan. Kita di alam manusia dengan usia yang sementara ini juga dapat dipakai di dalam jiwa kebijaksanaan tanpa batas. Jadi, perlu sangat bersungguh hati untuk menggenggam kesempatan ini. Naskah sutra berikutnya mengatakan bahwa orang ini mempunyai banyak putra, mungkin 10, 20, atau bahkan 100. Dikarenakan ada sesuatu hal, dia melakukan perjalanan jauh ke negeri lain. Sutra Teratai, bab 16, panjang usia Tata Gata. Dokter yang bagus ini tidak akan bisa membangkitkan tekad. Para makhluk yang membangkitkan tekad dan menegakkan benih tanpa kebocoran non-duniawi adalah hasil pengajaran dan bimbingan secara rahasia oleh Buddha. Para makhluk yang dibimbing oleh Buddha semuanya disebut putra-putra Buddha. Itu sebabnya dikatakan mempunyai banyak putra. Para makhluk yang membangkitkan tekad dan menegakkan benih tanpa kebocoran non-duniawi. Barang siapa yang mampu membangkitkan hati dengan benar, yang mampu menegakkan dharma, benih tanpa kebocoran non-duniawi. Benih ini sulit untuk didapatkan tanpa kebocoran memiliki makna. Buddha Dharma seluruhnya berada di dalam hati. Buddha Dharma di dalam hati, menghapuskan segala kerisauan batin, mempraktikkan Buddha Dharma dengan benar dan tulus sebagai murid Buddha. Benih seperti ini sangatlah sedikit. Mengapa demikian? Bimbingan secara rahasia oleh Buddha. Rahasia seperti apakah yang dimiliki oleh Buddha? Memiliki makna bahwa Buddha membabarkan Dharma ini sejak beliau tercerahkan menghayati di antara langit dan bumi. Seluruh makhluk hidup memiliki sifat Buddha. Beliau terus ingin mengungkapkannya, akan tetapi akar kapasitas makhluk hidup tidak mampu untuk menerimanya. Karena tidak mampu menerimanya, Buddha tidak mampu untuk memberikan ajaran. Beliau menunggu waktu dan kapasitas. Dharma ini terus disembunyikan di dalam hati. Kita juga telah membahasnya pada bagian depan. Buddha mulai menyebarluaskan ajaran 3 kendaraan. Sekarang membabarkan Dharma dari kendaraan tunggal dengan harapan Anda semua tidak melekat pada tempat tersebut, tetapi harus lebih maju. Seharusnya berjalan mengikuti Dharma dari kendaraan tunggal, tidak berhenti lagi pada ajaran kecil dari 2 kendaraan. Beliau berharap Anda semua kembali kepada kendaraan tunggal. Dharma ini sampai pada 42 tahun kemudian, Sang Buddha baru mulai membuka isi hatinya dan berbicara tentang Dharma satu kendaraan. Inilah yang telah lama tersembunyi. Namun, Sutra Lotus sudah mulai dijelaskan. Semua orang harus ingat bahwa itu adalah Sariputra. 3 kali memohon, Sang Buddha adalah 3 menghentikan. Sariputra bertahan dan meminta, dan Sang Buddha memulai. Karena engkau telah memohon 3 kali, bagaimana mungkin aku tidak sampaikan? Ini adalah pemahaman bersama antara guru dan murid. Dan kebijaksanaan Sariputra, dia tahu bahwa Sang Buddha ingin membuka isi hatinya. Sangat perlu membabarkan Dharma ini. Sang Buddha sedang mencari waktu. Beliau meminta petunjuk sekali lagi, namun waktunya belum tiba. Ketika beliau meminta petunjuk kedua kalinya, Sang Buddha masih berhenti dan waktunya belum tiba. Hingga ketiga kalinya, Sang Buddha mengira waktunya telah tiba. Karena engkau telah memohon 3 kali, bagaimana mungkin aku tidak sampaikan? Sang Buddha memulai dengan menjelaskan bahwa
Dharma ini sungguh menakjubkan dan sulit untuk direnungkan. Beliau memulai dengan berbicara dharma satu kendaraan yang sebenarnya. Ini sangat menakjubkan, namun orang yang tidak memiliki keyakinan yang cukup tidak dapat menjelaskannya, karena jika akar keyakinannya di masa lampau kurang kuat, jika Anda mengatakannya, maka dia akan mengutip di luar konteks, atau ketulusan yang tidak cukup, tidak boleh katakan, karena dia akan menggunakan kondisi batin yang tidak benar dan digunakan dalam hal yang tidak benar. Menggunakan nama Buddha untuk mengkritik, menyebar, dan lain-lain. Ajaran ini tidak tepat sasaran, tidak boleh disampaikan. Maka Sang Buddha harus menunggu momen yang tepat. Apakah hati orang ini lurus? Takut dengan pikiran yang menyimpang dan jahat. Takut dengan pandangan yang tidak benar. Tidak boleh disampaikan. Kita telah banyak membahas ajaran ini sebelumnya. Saatnya belum tepat. Tidak bisa disampaikan tanpa ketulusan. Tanpa ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan kondisi batin ini, di mana kamu mau mewariskan ajaran agung dan benar ini kepadanya. Takutnya ini akan mengakibatkan permasalahan besar di kemudian hari. Khawatir Buddha Dharma akan menyimpang, takut akan disalahgunakan orang. Banyak sekali pertimbangannya. Inilah kenapa kita bilang ini adalah hak paten. Nama ini tidak boleh sembarang digunakan. Aturan-aturan yang mengikat diri masa ini ada sedikit mirip dalam pengertiannya. Maka kita harus tahu bahwa benih tanpa kebocoran adalah memiliki pemikiran benar. Kita harus benar-benar memiliki ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan hati. Agar kita dapat menapak di jalan 4 ikrar agung. Ini sangatlah penting. Jadi, bimbingan secara rahasia oleh Buddha bukan berarti ada sebuah rahasia. Artinya, ia tidak boleh sembarangan mempercayakan dan mengajarkan Dharma kepada siapa saja. Ia mempunyai kekhawatiran ini, orang yang bisa menegakkan benih tanpa kebocoran non-duniawi, yaitu ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Orang yang terbebas dari penderitaan dan tidak akan melakukan perbuatan tidak benar dalam nama Buddha. Mereka disebut tanpa kebocoran. Mereka memiliki pola pikir yang tepat, pikiran benar, perhatian benar, tindakan benar, dan perilaku yang benar. Mereka memiliki aspirasi tanpa kebocoran. Saya selalu membicarakan tentang tanpa kebocoran untuk satu periode di masa lalu. Jadi, pengajaran dan bimbingan secara rahasia oleh Buddha. Ia tidak boleh berprasangka dan menjelaskannya dengan tidak benar. Ia harus mengajarkannya sesuai dengan kapasitas. Jika orang-orang tidak memiliki kapasitas yang tepat, maka ia tidak bisa mengajarkannya. Ia tidak bisa menurunkan ajarannya kepada mereka. Maka inilah yang disebut pengajaran dan bimbingan secara rahasia. Para makhluk yang dibimbing oleh Buddha semuanya disebut putra-putra Buddha. Dharma dari Sang Buddha diterima dengan menggunakan ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Dengan 4 ikrar agung, menolong seluruh makhluk hidup, memutuskan semua kerisauan, dan juga mempelajari seluruh Dharma. Dan yang terakhir, menjadi Sang Buddha. Jenis 4 ikrar agung ini harus dapat masuk ke dalam hati kita, barulah dapat menerima ajaran, menumbuhkan kebijaksanaan. Maka demikianlah disebut sebagai para makhluk yang dibimbing oleh Buddha. Konsep pikiranmu, cara berpikirmu, dikarenakan itu dapat memunculkan kebijaksanaan, harus dapat menumbuhkan kebijaksanaan dan memiliki kebijaksanaan yang bertumbuh. Dengan begitu, putra-putra Buddha itu sebabnya dikatakan mempunyai banyak putra,
Maka, jika seperti ini, akan begitu banyak anak. Kebijaksanaan muncul dari Dharma, maka akan banyak anak. Mungkin 10, 20, bahkan 100. Mungkin 10 merujuk pada bodhisattva sebagai perumpamaan untuk para makhluk dengan sifat benih yang dapat tercerahkan seketika. 20 merujuk pada praktisi dari dua kendaraan sebagai perumpamaan untuk para makhluk dengan sifat benih yang tercerahkan secara bertahap. Bahkan 100 merujuk pada 10 jenis makhluk dalam 10 alam dharma. Sebagai perumpamaan, kalau para makhluk dari dua jenis sifat benih ini adalah sangat banyak, ini adalah perumpamaan kalau Buddha dengan cinta kasih dan keibaan mulai memberi bimbingan. Mungkin 10, yakni merujuk pada bodhisattva sebagai perumpamaan untuk sifat benih yang dapat tercerahkan seketika. Sama seperti dengan jenis ini, 10 bumi bodhisattva mengikuti jalan ini terus-menerus seperti ini, membuka jalan dengan arah ke jalan tersebut. 20 adalah merujuk pada praktisi dari dua kendaraan. Sarawaka Prayeka Buddha adalah permulaan dari Dharma kendaraan besar, kendaraan kecil, kendaraan tengah. Beginilah kondisi para makhluk, mengikuti benih dan jodohnya untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Demikianlah selalu ditumbuh kembangkan, tentu saja sampai di akhir. Buddha berkata, hanya satu kendaraan tunggal dari kendaraan kecil kembali menjadi Dharma kendaraan tunggal. Jadi, bahkan 100, yakni 10 alam Dharma. 10 alam Dharma semuanya sudah mengetahui dunia saha adalah tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Ada 6 alam samsara dan 4 alam suci. 6 alam samsara adalah 6 macam alam makhluk awam, yakni alam dewa, manusia, asura, neraka, hantu kelaparan, binatang. Ini semua adalah 6 alam samsara. Masih ada Sarawaka, Prayeka Buddha, Bodhisattva, dan Buddha. Ini semua disebut 4 alam suci. Ini semua harus kita pahami dengan sungguh-sungguh. Beberapa jenis kehidupan yang tidak sama ini, yakni ada 10 macam keberadaan dari kehidupan. Jadi diibaratkan dua jenis dari macam-macam makhluk ini sungguh banyak. Dianalogikan demikian, hati welas asih yang dimiliki Buddha membimbing semua makhluk, sehingga dikarenakan ada sesuatu hal, dia melakukan perjalanan jauh ke negeri lain. Naskah sutra berikutnya berkata demikian, dikarenakan ada sesuatu hal, dia melakukan perjalanan jauh ke negeri lain. Buddha terlebih dahulu membimbing para makhluk di dunia ini dengan mengikat jalinan jodoh dari kendaraan besar. Ketika kesempatan pada dunia lain sudah matang, disebut ada sesuatu hal meninggalkan tempat ini dan menuju tempat lain, disebut ke negeri lain. Buddha terlebih dahulu membimbing para makhluk di dunia ini, terlebih dahulu di tempat ini, di dunia saha ini, mengikat jalinan jodoh dari kendaraan besar pada tempat ini, di alam manusia ini, dari ajaran dari kendaraan kecil, kendaraan sedang, hingga kendaraan besar. Sama seperti dalam Sutra Teratai, pada saat di persamuhan di puncak burung Nasar, membuka jalinan jodoh dari ajaran kendaraan besar. Ini berada pada dunia saha ini, di tempat ini, Buddha merespon dan membimbing para makhluk di dunia ini. Pada tempat pelatihan di dunia saha ini, Buddha menjalin jodoh dari kendaraan besar. Ketika kesempatan pada dunia lain sudah matang, dunia lain adalah negara lain, dunia lain karena ada dunia lain. Beliau ini membimbing dan menyelamatkannya. 5 alam kelahiran ini, beliau datang dan pergi.
Karena Buddha adalah guru pembimbing dari 3 alam, Bapak pengasih dari 4 jenis kelahiran. Selama ini beliau tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, beliau memiliki tempat lain. Selain tempat ini, masih ada negeri lain yang jauh. Sebenarnya, paling utama adalah pada dunia Saha. Buddha Sakyamuni adalah pendiri agama di dunia Saha. Sekarang masih juga. Yang lainnya, dia membimbing pada waktunya. Jadi disebut ada sesuatu hal. Ada sesuatu hal. Saya benar-benar tinggal di sini. Namun, saya ada sesuatu hal. Makanya saya harus keluar. Karena masih ada hal lain di luar. Tetapi pada akhirnya, saya akan kembali. Ini adalah Buddha. Dunia Saha adalah dunia yang dibimbing oleh Buddha. Sekarang masih, karena pendiri agama kita adalah Buddha Sakyamuni. Dia memiliki sebab dan kondisi untuk pergi selama ini. Ini adalah sejenis perumpamaan. Jadi, ada sesuatu hal meninggalkan tempat ini dan menuju tempat lain. Meninggalkan tempat ini untuk pergi ke tempat lain. Namanya adalah negeri lain, yakni terlebih dahulu meninggalkan tempat ini untuk pergi ke tempat lain. Jadi, ketika tanah ini sudah dituntun dan jalinan jodoh telah berakhir, sedangkan tanah lain perlu dituntun dan kesempatan telah matang, sudah seharusnya menampakkan diri di tanah lain itu. Makanya disebutkan, dikarenakan ada sesuatu hal, dia melakukan perjalanan jauh ke negeri lain. Tanah lain itu mungkin adalah tanah suci ataupun tanah kotor. Semuanya adalah berdasarkan tanah ini. Ini adalah perumpamaan bagaimana Buddha mengamati kapasitas dan menyembunyikan esensi jalan. Sang Buddha tinggal di tempat ini, sudah ada sesuatu periode waktu. Hal yang harus dilakukan telah berakhir. Di tempat lain, masih ada hal lain yang harus dilakukan. Maka akan pergi ke tempat itu terlebih dahulu. Tanah lain perlu dituntun dan kesempatan telah matang. Di tempat itu, jalinan jodoh dengan para makhluk telah matang. Maka, sudah seharusnya menampakkan diri di tanah lain itu. Maka disebutkan, oleh karena itu, maka disebutkan, dikarenakan ada sesuatu hal, dia melakukan perjalanan jauh ke negeri lain. Maka, mungkin adalah tanah suci ataupun tanah kotor. Mungkin tempat yang akan dituju adalah sebuah negara yang sangat bersih dan murni. Dan para makhluk hidupnya sangat baik, ataupun mungkin akan pergi ke suatu tempat yang sangat miskin, sangat kotor. Ini tergantung pada sebab dan kondisi, akan pergi ke mana. Jalinan jodoh dan kesempatan telah matang. Buddha akan pergi ke tempat itu, merespon dengan tubuh penjelmaan dan pergi ke sana. Artinya, Buddha akan kembali. Di antaranya, tidak pernah berhenti menuntun para makhluk. Semuanya adalah begini. Tanah ini, tanah lain, sebenarnya masih berada di dunia Saha. Sebenarnya, dunia Saha. Terdapat negara yang kaya, juga terdapat negara yang miskin. Ada tempat yang baik, ada tempat yang keamanannya buruk. Sangat banyak, semuanya ada di tempat ini. Dunia Saha, demikianlah Sang Buddha menampakkan diri di dunia. Tidak pasti di negara Kapilawastu, tidak pasti di Amerika, tidak pasti di Eropa, tidak pasti di, dan lain-lain. Demikianlah datang ke sini dan pergi ke sana, datang dan pergi berulang-ulang, sehingga kita harus bersungguh hati memahami prinsip kebenaran ajaran Buddha sangat dalam. Jangan demikian dangkal. Dalam naskah sutra, membaca berarti telah melakukan, yang masih belum dilakukan, membaca. Makna setiap bait naskah sutra sangat mendalam. Apakah jiwa kebijaksanaan kita ikut mendalami
dalam makna naskah sutra, kita sendiri harus baik-baik bersungguh hati karena kita harus menggunakan batin yang tulus untuk menerima ajaran Buddha. Kita harus benar-benar menyelaraskan batin kita dengan praktik 6 paramita dalam ajaran Buddha. Kita mengamalkan ajaran di dunia, yang paling penting harus demi dunia. Para makhluk di dunia yang menderita harus bersumbangsi. Kita harus mengetahui waktu. Kita harus mengetahui kebutuhan para makhluk, sehingga harus tahu sepenuhnya akan penyakit dari para makhluk pada kurun waktu itu. Sumber penyakit ada di mana? Di dunia ini harus ada cara untuk mengobatinya, sehingga memberikan resep mujarab dan obat menakjubkan untuk mengobati dunia. Ini sangat penting bagi kita. Saudara sekalian, mempelajari ajaran Bodhisattva ini sangat penting. Kita harus mempertahankan 6 paramita dan segala praktiknya harus tahu apa yang diperlukan dunia. Kita harus benar-benar memahami, harus menggunakan batin yang tulus, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.